Tuh, ora enek wong itu. Hah? Orang gila. Oh iya. Di pantai ada. Oh di pantai. Ya. Tidak sengaja. Tidak sengaja itu berarti kan saklerapan tok ngono ta. Bener kan, Pak? Tapi Lalu lawan Pak. hah? Lawan dia terus. Oh, lama-lama gitu ya. Iya. Begitu mak lerat kok malah dimating. Tenan kok ora. Nah, iya toh. Nah, jadi minta ampun semua perbuatan, ya. Misalnya Tuhan, saya mau ampun, ya karena kemarin itu saya minum, hah? Miras. Oh iya. Sebenarnya sih saya cuma hanya satu, apa Pak namanya Pak? Satu apa ini? Nah, satu sloki sih. Saya minumnya hanya satu sloki saja, tapi 1000 kali. Ya sudah, ya. Mabuk itu dosa. Kalau kita katakan, jangan kamu mabuk, ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita melakukan itu, ya minta ampun, bertobat. Setelah mengakui, apa yang dilakukan? Hah? Tidak lagi melakukan. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang tertangkap kuyup, ya, melakukan perzinahan, ya basah kuyup, nah gitu ya. Lalu orang-orang berkata, menurut hukum Taurat wanita ini harus apa? Ya dihukum dengan rajam batu sampai mati, bukan hanya sakit, benjo-benjo setelah itu enggak, sampai mati. Bagaimana menurut guru? Nah gitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan angkat batu dan lemparkan kepada wanita ini. Tuhan Yesus, mereka berani nggak? Nggak berani. Satu pun tidak ada. Akhirnya mereka satu persatu meninggalkan dan tinggal Tuhan Yesus dengan wanita yang sesungguhan nangis seperti itu. Saya kira nangis sampai tertawa ya. Wanita itu kira-kira. Begitu ya. Syukur. Mungkin senang ya. Ya, begitu dia. Ya, itu enggak? Kira-kira wanita ini. Ya, pasti dia menangis. Ya, menangis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini, aku pun tidak menghukum kamu mulai sekarang. Tuhan katakan apa? Mulai detik ini pergi dan jangan berbuat lagi. Itulah konsep bertobat, saudara. Tapi dia gak semojo meneh ya, Pak. Ya, kilap ya, Pak. Ya, kilap kok berkali-kali. Ya, sama juga ada seorang wanita, gadis nangis, ngakunya diperkosa. Ya, ya, waduh saya diperkosa. Berapa kali? 10 kali. Ya, itu ya jadi orang diperkosa. Ya, seperti itu, saudara. Jadi konsep pertobatan itu, dia mengaku memang dia berdosa karena telah berzina. Ya nggak tahu ini konteksnya dia ini menjual diri atau apa. Ya, wanita itu. Ya, tapi saya yakin dia hanya bukan yang sekali lah, saya kayaknya berkali-kali mungkin ya, seperti itu. Dan ketangkap lalu mereka adili seperti itu. Dan Tuhan berkata, aku tidak mau kamu dan mulai sekarang tinggalkan, jangan berbuat lagi. Kalau kita mau bertobat juga begitu, saudara. Selesai sudah, jangan lakukanlah lagi. Nangis. Berarti sama dengan apa? Residivis. Ya, jangan kita menjadi residivis. Residivis itu apa sih? Arti kata residivis siapa yang tahu? Hah? Keluar masuk penjara. Itu namanya
residivis. Kalau kita keluar masuk dosa, berarti kita residivis dosa. Ya, diomongi jangan kamu menjadi pemarah, harusnya jadi apa? Peramah. Oh, Tuhan ampuni saya kemarin sudah marah Tuhan, aku marah Tuhan, aku marah. Ya toh? Oke, aku ampuni. Kata Tuhan. Sesuk ngono meneh. Aku ora ndelok wajahe wong kaya aku wis kudu nesu wae. Gitu ya. Mungkin begitu, karena lukanya terlalu dalam. Kecewanya terlalu dalam. Siapa mereka? Siapa orang yang membosankan? Masih ngaku kok lagi? Siapa orang yang membosankan? Siapa Mbak? Di dalam rumah sendiri pengakuan. Berarti di sampingnya jenengan itu ya? Iya. Iya. Itu ada lagunya Mbak. Benci benar-benar cinta. Apalagi itu? Istilah-istilah bahasa cinta itu loh. Itu lagunya siapa itu ya? Hah? Siapa? Ya, benci tapi ini tuh apa singkatannya Mbak? Ya. Itu kan ada ya kosakata cinta itu ya. Benci benar-benar cinta. Nah, gitu ya. Apalagi itu ya? Gitu. Hah? Suzuki. Sungguh-sungguh laki-laki. Kata lagu itu loh. Oh gitu aja. Nah perempuan apa? Susupe. Ya. Nah itu. Nah jadi kadang-kadang seperti itulah dinamika dalam kehidupan kita. Saudara, maka kita harus ya apa namanya? Saling menyadari. Ya, tidak ada kamusnya ya. Untuk benci sungguhan tidak ada, marah sungguhan tidak ada di dalam kehidupan keluarga. Ya karena kita sudah dipersatukan dalam satu daging. Ya marah-marah selesai sudah, ya kan? Seperti itu tidak ada. Itu adalah cinta yang sejati. Ya cinta yang sejati. Karena saudara, mari kita berubah. Jangan mau seperti Petrus dan teman-temannya yang dia kehilangan arah karena gurunya tidak ada dan dia mau kembali. Tapi bersyukur Pak Petrus dan teman-temannya ini dia tidak berlama-lama menjalanikan, ya, tidak berlama-lama, tetapi mereka menangkap akan maksud dan karya Tuhan atas hidupnya, sehingga dia rela tinggalkan sampai dia mati, ya, pekerjaan yang lama dan dia melayani Tuhan sampai mau memisahkan. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan itu sangat perhatian. Ingat, ketika mereka tidak punya lauk, mereka belum sarapan, mereka letih dan lapar, Tuhan siapkan apa? Roti dan ikan bakar di pantai. Ya, karena ini kebutuhan mereka. Karena itu saudara, tidak ada ceritanya Tuhan itu membiarkan kita. Tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah kita membiarkan Tuhan. Bukan Tuhan membiarkan kita. Yang ada adalah kita melupakan Tuhan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Sehingga kita akhirnya apa? Mengalami berbagai macam apa? Kesusahan. Kalau kita kesusahan, kesulitan, bukan Tuhan tidak peduli kepada kita, bukan Tuhan tidak perhatian kepada kita. Introspeksi diri kita masing-masing. Ya, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan benar? Gitu loh. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan dengan benar? Ketika ada dosa, maka dosa itulah yang menghambat apa? Berkat Tuhan.
Ya, itu yang menjadi penghambat dan sekaligus menghancurkan. Mumpung masih diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi. Lebih baik mengaku, karena percuma kita sembunyikan, toh Tuhan juga tahu. Betul Pak? Betul. Lebih baik kita mengaku, ya, di hadapan Tuhan, ya. Berarti itu, syukur-syukur mau datang. Lalu kami tidak akan ceritakan. Wah, kadang-kadang aku yang nanti cerita tiba-tiba kok wong do ngerti sapa sing ngerti. Ya wong dhewe. Jangan menuduh saya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, lebih baik kita betul-betul fair sama Tuhan. Karena kan tidak akan mungkin kita menutupi. Karena Tuhan itu tahu, bahkan Dia maha tahu. Ya, karena manusia tidak akan merantau, apalagi saya. Tidak mungkin saya mengetahui panjenengan satu persatu dalam kehidupan 24 jam. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, di rumah, di sana, panjenengan di luar rumah. Ya, saya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tetapi ingat, Tuhan sangat maha tahu. Ya, saya tidak pernah tahu Pak Didi di pasar itu nompo tamu lanang wedok aku ora roh. Saya tahu itu, tidak tahu saya. Betul nggak? Betul Pak Didi ya? Saya nggak pernah tahu. Ya, kalau Pak Didi mungkin punya simpanan perempuan di sana juga saya tidak tahu. Banyak Pak, pedagang. Loh, saya tidak tahu kan? Ya kan? Tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan sangat tahu. Oh, ternyata Pak Didi punya simpanan. Bukan hanya satu. Ya kan? Seperti itu. Tidak pernah tahu. Ya, Mas Anang ini ternyata di Solo itu punya anak ternyata. Saya nggak pernah tahu karena dia pernah ngomong. Tapi Tuhan tahu. Tapi yakin Mas Anang ini tidak seperti itu. Ini bukan sebuah. Ini contoh. Ya, ya. Manusia sangat terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tuhan sudah mengingatkan kita melalui hamba-hambanya. Tetapi kalau kita tetap pada pendirian kita dan kita keras hati, ya tanggung sendiri. Tidak bisa kita menyalahkan Tuhan. Waktu penghakiman, ya, kenapa seperti ini Tuhan saya? Karena nggak ada yang ingatkan. Lalu diberitakan Tuhan, lah ini gereja kayak ikut baik kayak sopo. Hah? Waktu kamu turu apa lindur? Makanya Bapak Saudara kalau dengan khotbah itu jangan tidur. Apa meneh ngomong karo tanggane. Ya, lewat itu. Ya, pas itu itu orang krungu pengen alasan mau protes karo Tuhan. Aku gak pernah dengar khotbah itu Tuhan. Ya, kurang ngerti aku Tuhan. Ya, tidak ada alasan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Hati-hati ya. Ngerti ya? Paham semua Bapak Saudara? Sekecil apapun pikiran kita, perbuatan kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saiki iso nyimpen ora mati 10 tahun lagi konangan. Dadah. Jebule. Ya. Ana wong teko, aku iki anake. Pemerintah pas mati, tiba-tiba ada orang yang nangis-nangis. Sopo iki? Ya. Jebule simpenan. Ya. Simpenan. Ke sopo? Aku yo, nah, misalnya. Ya. Aku iki anake Pak Didi lho. Tiba Pak Didi main gitar nang kene.
Nah, dan Pak Didi ini kan orang baik ya. Jadi anaknya di Bali gitu ya. Kalau nanti ada yang di Jakarta ya tanda tanya gitu ya, sudah. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan. Kita bisa mengelabui manusia dengan berbagai macam cara, ya bisa. Tetapi kita tidak pernah bisa mengelabui itu Tuhan, apalagi membohongi Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Karena itu mari kita hati-hati dalam kita menjalani kehidupan ini. Sing wis ya wis. Tuhan pun mengampuni wanita yang ketangkap basah tadi kan. Hari ini Tuhan masih sama, mau mengampuni dosa kita. Ya, mau dipertahankan sampai kapan? Tetap kita menyembunyikan dosa kita. Ya, mari kita betul-betul, orang Jawa bilang belakotan. Ngerti nggak istilah ini? Apa itu? Bukan kotang ini, bukan. Tahu kotang? Nah, yang tua-tua tahu, yang anak-anak muda itu apa kotang? Kurang ngerti, ya? Artinya apa? Terbuka apa? Wes, di hadapan Tuhan, ya. Dan komitmen Tuhan, aku tidak mau lagi hidup seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi apa? Jadi baru. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ini kan lagu-lagunya, pujian itu. Siapa lagunya? Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru. Dan ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Tinggalkan masa lalu. Mari kita tinggalkan sama-sama. Saya dan panjenengan semua, kita semua. Mari kita berlomba. Mari kita berjuang. Bapak Saudara ya. Mari kita berjuang untuk melawan dosa. Gitu ya. Benar nggak? Ya, selalu saya ingatkan Bapak Saudara. Ya, selalu saya ingatkan. Ya. Hei janda-janda, hei duda-duda. Ya, kalau tidak kuat silakan Anda menikah lagi. Tapi dengan cara yang benar. Gitu ya. Tapi benar gimana? Cari pasangan yang tidak bermasalah, duduk bojone wong. Tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang Anda kuat, ya betul-betul kuat, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kata Tuhan ingatkan apa? Daripada hangus, hancur. Gitu ya. Hangus dan hancur. Nah begitu. Nah itu selalu saya ingatkan. Ini sungguh-sungguh loh. Ya, ini sungguh-sungguh. Sekali usia sudah 80 tahun, tidak apa-apa kalau mau menikah lagi, boleh. Paling-paling tinggal 5 tahun. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Ya, kalau memang masih ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis, daripada dibatik nenek sing gelem, kan begitu, ya. Tidak apa-apa, itu sah, nanti tak berganti di sini. Yang penting memang benar, ya. Duda mati, cerai mati. Maksudnya dia duda itu karena istrinya meninggal, dia janda karena suaminya meninggal. Syukur-syukur untuk gadis dan Joko. Syukur-syukur, ya. Nek panjenengan usia 80 tahun, nikah karo Joko umur 30 tahun, ya tak jamin ora suwe. Iya. Bapak Saudara, itu sah di hadapan Tuhan daripada hangus. Tak apa kok. Rasa izin, ngapo izin. Gitu ya. Ya izinlah sama Tuhan. Kalau kita sampai berbuat dosa, jatuh dalam dosa perzinahan karena tidak bisa mengekang hawa nafsu kita, harus malah malu dan harus malah takut.
Tuhan mau supaya kita hidup di jalannya. Tuhan Yesus menampakkan diri ini memberikan satu pengajaran kepada kita. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Jangan kembali kepada pekerjaan yang lama dalam pengertian ketika kita Tuhan dipanggil Tuhan, mari kita akan respon. Yang kedua, Tuhan itu betul-betul sangat peduli. Yang ketiga, Tuhan itu sangat-sangat memperlengkapi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dipilihnya diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kuasa. Petrus dan teman-temannya diperlengkapi Tuhan, sehingga dia berani untuk kabarkan Injil. Dia berani kabarkan kebenaran kepada bangsa-bangsa, sehingga ada ribuan orang yang pada akhirnya bertobat, bahkan jutaan dan miliaran orang yang di dunia ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Pelayanan dan kesediaan mereka, memberi diri, memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Tapi saudara, ketika panjenengan dipanggil oleh Tuhan, jangan sia-siakan panggilan itu. Relakan diri Anda untuk melayani Tuhan. Ya, kemarin saya ditelepon teman dari Jakarta, salah satu dosen STT, atau mungkin dia yang punya STT ya. Dia telepon, Pak, tolong disampaikan kepada jemaat, kalau ada yang mau sekolah teologi ya, khusus teologi ya, dibiayai 100%, kuliahnya, makan minumnya, tempat tidurnya gratis, bahkan ongkos Madiun Jakarta, mau naik pesawat atau naik kereta, nanti akan dibantu atau dijemput seperti itu. Ayo, kurang apa? Ada yang mau menyerahkan diri sekolah teologi ya? Pak Didik mau bagaimana? Mau sekolah teologi ya Pak Didik? Ya, tidak apa-apa, tidak mengenal usia kok. Ya, jadi sekolah teologi itu tidak mengenal usia. Waktu saya kuliah di Jogja, teman kelas saya itu purnawirawan. Berarti apa? Pensiun tentara, botak begitu, ya. Itu kuliah loh, ya di STI. Sama, waktu itu angkatan dengan saya. Ya, namanya Pak Joseph. Dia orang Ambon. Wow, itu kalau khotbah berapi-api. Ya, bapak tua ini, kan gitu ya. Nah, jadi dia mau diperlengkapi sekolah hamba Tuhan. Nah, ini gratis semua, saudara. Karena itu kalau bapak ibu saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan itu, jangan tahan-tahan. Udah, aku mau, ya. Supaya apa? Ya, supaya semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan panggil kita, jangan abaikan panggilan itu. Kesempatan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau telah mengajar kami melalui kesaksian dari Petrus dan kawan-kawannya. Tuhan menampakkan diri kepada mereka saat seperti pertama kali mereka ditemui, hingga mereka mengambil satu keputusan, tinggalkan pekerjaan lama dan respon akan panggilan Tuhan. Tuhan begitu peduli, dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dipanggilnya. Tuhan peliharakan dengan segala sesuatu yang dasar dan luar biasa. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan begitu sayang kepada orang-orang yang dipanggilnya. Demikian juga Tuhan, Engkau memperlengkapi umat-Mu yang Kau pilih dan Kau panggil dengan kuasa, marifat dan wibawanya. Para murid Engkau perlengkapi dengan berbagai-bagai tanda-tanda dan mukjizat, sehingga mereka semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan, pakailah kami
umatmu ini untuk menjadi alat penyampai firman Tuhan kepada masyarakat, kepada orang-orang di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Terkait setiap firman-Mu, biar Roh Kudus yang selalu mengajar dan mendidik kami. Dan kami semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Dan kami semakin dari orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama. Terpuji nama Bapak. Kita akan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan firman ini akan menjadikan kita sebagai penyemangat dan sekaligus dan lebih untuk mencari firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan kita akan mengucikan nama Tuhan Yesus. Tetapi engkau kan tetap
renovasi gereja dan bangsa negara Kota Madiun, Kabupaten Madiun. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh membawa doa syafaat kami pada siang hari ini. Tuhan, Kau akan memberkati apa yang sudah kami bawa kepada Engkau, berupa uang kami untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau tidak pernah berhutang kepada kami Tuhan, Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Biarlah apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan untuk uang kas gereja, persembahan 1/10 yang dibawa oleh anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Sehingga persembahan ini nanti akan menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk renovasi gereja yang sudah kami rencanakan. Ya Tuhan, tolonglah supaya dana yang cukup besar itu semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengirim orang-orang yang dermawan yang akan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu renovasi gereja. Kami butuh 1,2 M bahkan mungkin lebih ya Tuhan. Tuhan akan tolong sehingga apa yang kami rencanakan Tuhan akan realisasikan. Tuhan akan bantu karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak untuk dana yang cukup besar itu ya Tuhan. Tuhan akan tolong Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar di GKN Adonai, supaya kami semua boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong supaya kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan tolong supaya kami di ujung akhir zaman ini Tuhan, kami membenahi hidup kami masing-masing, karena perang dagang sudah dikumandangkan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Firman-Mu sudah mulai digenapi bahwa nantinya akan terjadi harga-harga yang sangat mahal. Itu Alkitab sudah mencatat Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, ketika negara superpower seperti Amerika mengumandangkan perang dagang, maka imbasnya terjadi di Indonesia. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang berhubungan dengan ekspor impor, terjadi besar-besaran untuk PHK ya Tuhan. Dan banyak yang sekarang menjadi pengangguran dan kemudian harus susah mencari pekerjaan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui semuanya ini Tuhan, Tuhan akan tolong kami supaya kami lebih waspada, berjaga-jaga dan berdoa, supaya ketika Tuhan sewaktu-waktu datang kedua kali, kami kedapatan tidak bercacat celah, kami tidak ditinggal di dunia ini, tetapi kami boleh diangkat oleh Tuhan untuk memasuki surga yang Tuhan sediakan buat kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami menjadi jemaat yang bijaksana, jemaat yang arif ya Tuhan dalam menyikapi situasi dunia, karena Alkitab sudah menyampaikan kepada kami bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan ada kesulitan besar, tetapi orang-orang pilihan akan dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dari kesulitan itu, dan saatnya Tuhan akan membawa kami ke surga ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari-hari ini kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami juga berdoa untuk kota dan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan akan sejahterakan dan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini supaya bijaksana di dalam mengelola perekonomian, mengelola kekayaan alam yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak mengalami defisit tetapi mengalami surplus. Tuhan akan berkati Bapak Presiden kami dan wakilnya dan seluruh para menteri yang membantunya, supaya mereka diberikan hikmat untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Indonesia terjadi hujan pertobatan, maka kejahatan akan turun gratis ya Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong supaya seluruh bangsa ini mengalami lawatan Tuhan, dan seluruh jemaat tempat ini juga mengalami lawatan Tuhan. Kami semua akan dibangun oleh Tuhan, sehingga kami boleh masuk di dalam rancangan Tuhan yang indah dan mengakhiri pertandingan dengan baik dan sampai garis finish, dan kami memperoleh mahkota kerajaan surga. Inilah doa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Namamu selalu disebutkan
di dalam setiap doaku dengan penuh penyembahan. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Bapa, sungguh kami ucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami. Terimalah ibadah kami pagi hari ini, dan Tuhan terus akan menolong untuk kami tetap setia dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berkat itu setiap umat-Mu ya Tuhan, baik mereka yang sudah hadir di dalam ibadah pagi ini maupun yang belum bisa hadir ataupun yang ada di luar kota, di luar pulau. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan tilik dan lawan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menolong dalam segala hidup dan kehidupan seluruh dan jemaat ya Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan masing-masing, kau buat berhasil supaya mereka tidak kekurangan secara ekonomi, tetap
terpenuhi sehingga namamu dipermuliakan. Tuhan akan berikan kuat kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Tuhan terus akan menolong dalam kehidupan pergumulan masing-masing, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang terus akan memberkatinya. Terima kasih kalau kami akan kembali ke tempat masing-masing juga. Tuhan akan lindungi sertai sebagaimana Tuhan sudah mengantarkan kami dari rumah ke tempat ini. Tuhan juga akan melindungi kami kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang di Tuhan, mari kita akan berdoa sehingga doa yang dijalankan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang surga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah kami mengambil juga, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersatu teduh sejenak. Amin.